Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri Nur Karimah, Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya sebagai peserta PPG dalam jabatan angkatan pertama, hari ini tanggal 17 November 2020, saya akan melakukan uji kinerja di SMP IT Al-Huda Wonogiri, tepatnya di ruang laboratorium komputer. Pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran tatap muka atau luring. Ini adalah kartu identitas sebagai peserta uji kinerja tahun 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita awali dulu dengan berdoa, membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Safira dan Nafisa. Kenapa temannya tidak masuk? Sakit. Semoga segera sembuh ya teman kita yang belum bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Teks laporan hasil observasi. Ya, teks laporan hasil observasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal ya contoh-contohnya, kita sudah mengenal ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya, kalian mengingatkan ya, jadi kita selalu mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Sesudah melakukan aktivitas, kita sesering mungkin untuk mencuci tangan dengan sabun. Menjaga, ya, apa artinya? Ya, betul. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan kemudahan. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, Ustazah punya sebuah video ya. Nanti anak-anak semuanya silahkan melihat dan mengamati video yang akan Ustazah tampilkan. Semut api adalah semut yang memiliki warna badan coklat kemerah-merahan. Mereka akan bersarang di tempat meteran gas dan air, seperti di pipa-pipa dalam bangunan. Semut api adalah salah satu genus semut, yaitu genus Solenopsis. Panjang semut pekerjanya mencapai 3 mm, sedangkan panjang ratu semut bisa mencapai 6 mm. Serangga ini biasanya hidup dalam koloni dengan jumlah koloni bisa mencapai hingga 100.000 ekor semut. Semut api dipimpin oleh ratu semut yang menghasilkan telur antara 150 dan 200 telur setiap jenis Solenopsis geminata. Spesies dari genus ini dapat diidentifikasi menggunakan mikroskop untuk mengetahui ciri-cirinya. Video tadi, coba anak-anak sudah mengamati ya video tadi, bercerita tentang apa? Video tadi api. Coba silahkan siapa yang ingin berpendapat tentang video yang sudah Ustazah sampaikan tadi, dikaitkan dengan materi pembelajaran yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Coba siapa yang berani? Ayo.
kita dapat mengamati salah satu materi yang akan kita bahas, yaitu tentang laporan hasil observasi. ya, luar biasa. Jadi betul oleh Mbak Natasha ya. Video tadi itu merupakan contoh teks laporan hasil observasi yang akan kita pelajari ya. Jadi kalau kemarin kita belajar baru mengenal contoh-contohnya, pengertiannya, ciri-cirinya. Hari ini kita mulai belajar tentang struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Manfaatnya, ada yang tahu mungkin manfaat dari teks laporan hasil observasi? Siapa coba? Manfaatnya menambah wawasan dan pengetahuan. Ya, tepat sekali. Betul ya. Tepuk tangan untuk Mbak saya. Jadi ada ilmu baru yang bisa kita ambil dari sebuah teks laporan hasil observasi. Kalau kita belajar, otomatis kita akan mendapatkan banyak ilmu ya. Jadi sesuai dengan perintah Allah ya, kita diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menganalisis aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Jadi nanti kalian pada saat pembelajaran ini harus bisa menganalisis sendiri 3 struktur teks laporan hasil observasi dan aspek kebahasaannya. Kita akan menyimak video yang kedua ya. Kalau tadi videonya tentang semut api, hewan. Nah, yang kedua ini adalah tentang tumbuhan. Buah naga adalah dari beberapa jenis kaktus dari mangga Filocereus dan Cerenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun, sekarang buah ini telah dibudidayakan di berbagai negara di Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, dan juga di Indonesia. Karena dapat tumbuh di berbagai benua, buah naga memiliki banyak jenis seperti buah naga merah, putih, kuning, dan bahkan hitam. Pada dasarnya, budidaya tanaman buah naga hampir sama semua. Tanamannya merambat dan memiliki lapisan daging pada permukaannya, tetapi daging dari masing-masing buah naga yang dapat membedakan jenisnya. Yang dapat dijadikan bibit untuk bibit buah naga. Dan jika berbicara tentang rasa, buah naga memiliki rasa manis bercampur dengan rasa asam. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memperdalam buah naga merah. Tentunya, buah naga jenis ini adalah jenis yang sering kita temukan di negara Indonesia. Berikut adalah ciri fisik dari buah naga secara umum dan juga buah naga merah secara spesifik. Secara umum, buah naga memiliki bentuk dan rupa yang mirip dengan buah nanas. Memiliki kulit berwarna merah, memiliki sisik yang berwarna hijau. Dan sisik inilah yang menyebabkan mengapa buah ini disebut buah naga. Nah, hal yang membedakan buah naga adalah warna dagingnya. Dan buah naga merah, seperti namanya, daging buah ini jelas berwarna merah. Dan disertai oleh campuran biji-biji bijian berwarna hitam. Ini jumlahnya dapat dikatakan sangat banyak. Dan menariknya, biji-biji inilah yang dapat dijadikan bibit untuk bibit buah naga. Dan jika berbicara tentang rasa, buah naga memiliki rasa manis bercampur dengan rasa asam. Dari video tadi tentang buah naga, adakah yang ingin menyampaikan pertanyaan? Ya, silakan. Saya mau bertanya, nama saya Nabila Raya. Apakah video tersebut termasuk teks laporan hasil observasi? Nah, apakah video tadi buah naga itu termasuk teks laporan hasil observasi? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Nabila Raya? Apakah video tadi merupakan teks laporan hasil observasi? Angkat tangan. Video tersebut termasuk teks laporan hasil observasi karena di dalam video tersebut terdapat struktur teks laporan hasil observasi yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan juga kesimpulan. Ya, tepuk tangan untuk Mbak. Buah naga itu merupakan contoh
membagikan tiga struktur dari teks laporan hasil observasi. Berikutnya adalah tentang kebahasaan. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tadi di awal saya menyampaikan kebahasaannya minimal kalian bisa menguasai 5 aspek kebahasaan. Yang pertama di sana apa? Kalimat definisi. Jadi nanti kalian bisa menganalisis mana kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua ada kalimat deskripsi. Yang ketiga ada kata istilah. Yang keempat ada penggunaan kata hukum. Yang kelima penggunaan kata benda, kata sifat. Ada yang belum paham, nanti kita akan lanjut ke diskusi ya. Kita akan mempelajari atau menganalisis teks laporan hasil observasi berjudul buat teman-teman, terutama tentang struktur dan kebahasaan. Teks yang akan kita diskusikan itu adalah berjudul kunang-kunang. Ini Ustazah memperlihatkan, kalian bisa membaca dulu. Nanti di setiap kelompok juga akan saya beri teksnya. Ya, teks berjudul kunang-kunang. Paragraf awal mungkin dibacakan, Mbak. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Tersebar di seluruh. Ya, terima kasih. Diskusi kelompok, ya. Ini adalah diskusi kelompoknya. Ada 6 kelompok, ya. Nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Saat berdiskusi, kalian boleh memanfaatkan sumber belajar yang tersedia ya. Di sini ada, kalian bisa mengakses internet. Silakan dimanfaatkan untuk mencari struktur tadi yang sudah kita kenal tadi, itu dicari dalam teksnya. Teksnya itu misalnya definisi umum. Kalian tunjukkan mana yang definisi umum, mana yang deskripsi bagian, kemudian mana yang kesimpulan. Gitu ya. Nanti kalian bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Kemudian kalau nanti sudah selesai, kalian presentasikan di depan kelas. Paham sampai di sini? Perhatikan ke Ustazah, ya. Jadi kalian sudah menempati kelompoknya ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 3, kelompok 2, 4, di sana kelompok 6. 6 ini 5 ya. 6 kelompok sudah menempati tempatnya masing-masing. Ustazah akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nanti sebagai bahan diskusi. Kalian selesaikan ini dengan cara memanfaatkan sumber belajar ya. Ada internet, ada buku paket, ada juga bahan ajar yang sudah Ustazah unggah di Microsoft Teams. Kalian silakan mengakses di Microsoft Teams ya. Di sana ada bahan ajar teks laporan hasil observasi. Bahan ajar teks laporan hasil observasi dan bahan ajar dalam bentuk suite. Ya, kalian silakan diakses, dibuka, kemudian nanti dimanfaatkan secara maksimal. Ustazah bagikan LKPD-nya kelompok 1, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6, kelompok 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi saya bersama teman-teman tentang teks laporan hasil observasi yang dimulai dari gue. Teks laporan hasil observasi. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 200 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh Indonesia. Struktur definisi umum. Dilanjutkan dengan Teks laporan hasil observasi. Habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan, kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 dan 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut atau di bawah dedaunan. Pekuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak terganggu merupakan lokasi ideal perteluran kunang-kunang. Pada umumnya, kunang-kunang keluar pada malam hari. Namun, ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Mereka yang keluar siang hari ini umumnya tidak mengeluarkan cahaya. Struktur deskripsi bagian. Seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian: kepala, toraks, dan perut. Serangga bercangkang keras untuk menutupi tubuhnya. Panjang badannya sekitar 2 cm. Bagian tubuh kunang-kunang hampir seluruhnya berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala, warna kuning pada bagian penutup sayap, berkaki 6, dan bermata majemuk. Jenis kunang-kunang beragam. Pemeliharaan kunang-kunang dapat dilakukan dengan penangkaran. Dari sejarah asalnya, kunang-kunang berasal dari daratan Cina. Strukturnya teks deskripsi bagian. Teks laporan hasil observasi. Makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, siput, siputan kecil, cacing atau serangga. Bahkan kunang-kunang memangsa jenisnya sendiri. Kunang-kunang betina sengaja berkelap-kelip seakan mengundang jenis pejantan. Setelah pejantan mendekat, sang betina memangsanya. Makanan bagi hewan penting untuk pertumbuhan. Dengan makanan pertumbuhan akan maksimal. Asupan yang maksimal dapat memberikan kebugaran bagi makhluk hidup. Strukturnya deskripsi bagian. Teks laporan hasil observasi. Cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidak berbahaya, malah tidak mengandung ultraviolet dan inframerah. Cahaya ini dipergunakan kunang-kunang untuk memberi peringatan kepada pemangsa bahwa kunang-kunang tidak enak dimakan, dan untuk menarik mangsanya, kalian mempertontonkan cahaya tidak hanya dimiliki oleh kunang-kunang dewasa, bahkan larva. Deskripsi bagian. Kunang-kunang salah satu jenis serangga bukti kebesaran Sang Pencipta. Spesies kunang-kunang juga kekayaan yang dianugerahkan kepada negara kita sebagai salah satu negara tropis. Simpul. Lima aspek kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan, kalimat definisi. Bukti dalam teks laporan hasil observasi. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Unsur kebahasaan, kalimat deskripsi. Bukti dalam teks laporan hasil observasi. Seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian: kepala, toraks, dan perut. Unsur kebahasaan, kata istilah atau kajian. Bukti dalam teks laporan hasil observasi: ultraviolet, sinar inframerah, dan abdomen. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Unsur kebahasaan, kata hukum. Bukti dalam teks laporan hasil observasi. Namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Setelah pejantan mendekat, sang betina memangsanya. Kata sifat. Bukti dalam teks laporan hasil observasi. Panjang badannya sekitar 2 cm, di tempat berlumut atau di bawah dedaunan.
Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya. Tolong bacakan sekali lagi kalimat definisi. Objek secara umum dengan ditandai kata adalah. Terima kasih. Masuk dalam kata istilah. Karena kata istilah ultraviolet hanya digunakan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu di dalam bidang IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 tadi sudah mempresentasikan tentang struktur teks laporan hasil observasi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berikutnya kelompok 5. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang LKPD yang telah kami kerjakan tadi. Unsur kebahasaan dan bukti dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalimat definisi. Buktinya, kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Selanjutnya, kalimat deskripsi akan dibacakan oleh Fatia. Kalimat deskripsi dan bukti dalam teks laporan hasil observasi yaitu bagian tubuh kunang-kunang hampir seluruhnya berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala. Selanjutnya, kalimat kata istilah atau kajian akan dibacakan oleh Alicia. Kata istilah atau kajian. Serangga bercangkang keras untuk menutupi tubuhnya. Kata kajian, exoskeleton. Unsur kebahasaan kata hukum. Bukti dalam teks laporan hasil observasi, bagian tubuh kunang-kunang hampir seluruhnya berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala. Kata sifat. Bukti dalam teks laporan hasil observasi, seperti ciri-ciri serangga berumumnya, bagian kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang ingin ditanyakan? Di sini saya mau bertanya, apakah teks atau deskripsi bagian termasuk dalam teks laporan hasil observasi? Deskripsi bagian termasuk dalam teks laporan hasil observasi, tapi termasuk dalam bagian struktur. Sementara yang kami presentasikan tadi adalah termasuk dalam unsur kebahasaan. Yang lain? Pengertian dari kata istilah atau kata kajian. Istilah atau kata kajian itu digunakan untuk seperti istilah-istilah tertentu dalam bidang-bidang seperti IPA. Contohnya seperti exoskeleton tadi atau inframerah, ultraviolet seperti itu. Kalimat definisi berisi tentang apa saja? Definisi berisi tentang pengaturan. Di dalamnya ada nama lain, asal-usul, kelas, dan informasi tambahan mengenai Ya, bagaimana? Sudah jelas? Tepuk tangan untuk presentasinya sudah cukup ya? Sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baiklah, untuk berikutnya karena tadi kalian sudah presentasi, kita akan menyimpulkan ya pembelajaran guru ini. Kita simpulkan. Coba siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan? Yuk. Telah belajar tentang teks laporan hasil observasi, yaitu strukturnya dan unsur kebahasaannya. Strukturnya dibagi menjadi 4, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan penutup atau kesimpulan. Nisa sudah tepat, luar biasa jawabannya. Tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Tapi ada satu yang belum disimpulkan,
saja? Kalimat deskripsi, kata istilah, penggunaan kata hubung, penggunaan kata benda, atau kata sifat. Ya. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Pertanyaannya, nanti siapa yang bisa menjawab? Mengapa kalimat ini merupakan kalimat definisi? Karena kalimat tersebut menggunakan kata adalah, dan adalah artinya adalah untuk menjelaskan suatu objek tentang kunang-kunang. Ya, tepuk tangan untuk nomor 5. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Nah, ada kata istilah ultraviolet dan sinar merah. Mengapa itu termasuk kata istilah? Coba siapa yang bisa menjawab? Mengapa ultraviolet dan inframerah itu masuk kata istilah? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Istilah-istilah hanya dapat digunakan pada bidang tertentu. Contohnya, kata ultraviolet hanya dapat sering kita jumpai dalam bidang IPA. Ya, luar biasa. Jawabannya tepat sekali. Yang sudah dipaham? Sudah paham semua? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Ya. Sekarang kita coba, Ustazah ingin kalian menyampaikan kesan apa yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dapat materi baru dan bisa belajar bersama kamu. Ya, luar biasa. Ada tepuk tangan untuk Mbak. Yang lain mungkin satu lagi yang bisa menyampaikan kesannya hari ini atau saran boleh Mbak. Hari ini sangat menyenangkan karena cara pembelajarannya ini ilmunya baru dan juga pas pembelajaran disampaikan video juga dapat memperjelas pembelajarannya, juga difasilitasi oleh internet yang juga bisa membantu. Ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Ita yang sudah menyampaikan kesan-kesannya tentang pembelajaran hari ini. Baiklah, coba kita ulang, kita kuatkan lagi materi hari ini supaya tidak lupa ya. Kita bersama-sama tentang struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3 tadi, apa saja? Yang pertama, kemudian ada 5 kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Apa saja yuk?